Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafasya Alvira Pramdita dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis karya sastra dengan pendekatan ekspresif dalam cerpen berjudul Rembulan di Mata Ibu, karya Asma Nadia. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada pengertian karya sastra dan cerpen. Yang kedua ada pendekatan ekspresif. Yang ketiga sinopsis. Dan keempat bentuk ekspresif pengarang. Pengertian karya sastra dan cerpen. Karya sastra merupakan suatu ciptaan yang disampaikan seorang penulis secara komunikatif berdasarkan pemikiran, pengalaman, hingga bentuk imajinatif. Memiliki ciri keindahan, keartistikan, dan keorisinalan dalam isinya. Karya sastra sendiri terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya yaitu prosa, dan salah satu jenis prosa adalah cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu prosa naratif fiktif yang berisikan kisah pendek dan cenderung padat, biasanya kurang dari 10.000 kata. Cerita pendek hanya memiliki satu alur tunggal dan memusatkan kepada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam membuat cerita, penulis merupakan pemeran utama dalam keberhasilan sebuah karya sastra. Pendekatan ekspresif. Abrams mengatakan bahwa dalam karya sastra terdapat 4 macam pendekatan. Ada pendekatan mimetik, pendekatan pragmatik, pendekatan objektif, dan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menghubungkan pengarang dengan karya sastra. Pendekatan ini menitik beratkan proses kreatif pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra. Menurut Ratna, pendekatan ekspresif tidak hanya memberikan perhatian bagaimana karya itu diciptakan, tetapi juga dalam bentuk hasil. Dapat diketahui bahwa pendekatan ekspresif menempatkan sebuah karya sastra sebagai bentuk wujud ekspresi, produk imajinasi pengarang, dan produk pandangan dunia pengarang. Ada beberapa langkah dalam menerapkan pendekatan ekspresif. Pertama, mengetahui latar belakang dan biografi si pengarang. Kedua, melakukan penafsiran terhadap unsur karya sastra seperti tema, diksi, atau gaya bahasa. Dan yang ketiga, mengaitkan psikologis jiwa pengarang dengan hasil karya sastra yang sudah ditafsirkan. Sinopsis cerpen Rembulan di Mata Ibu, karya Asma Nadia. Cerpen berjudul Rembulan di Mata Ibu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang tidak ditunjukkan secara langsung. Ibu mendidik anaknya dengan sangat keras, menyebabkan sang anak salah paham dan menganggap bahwa ibunya tidak menyayanginya. Hubungan ibu dan anak ini menjadi renggang dalam 5 tahun terakhir. Tetapi suatu hari ketika ibunya sakit, sang anak menemuinya dan mulai menyadari bahwa ibu sangat peduli dan menyayanginya. Bentuk ekspresif pengarang dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu. Yang pertama, kecewa. Kecewa adalah sikap di mana seseorang tidak merasa puas karena keinginannya tidak tercapai. Rasa kecewa ini digambarkan seperti kutipan di bawah ini. Dahulu sekali aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu. Ku coba memasakkan sesuatu untuknya. Meski semua saudaraku tahu aku benci kegiatan dapur itu. Hasilnya aku menyesal telah mencoba karena ibu sama sekali tak menghargai usahaku. Yang kedua, khawatir. Khawatir yakni sikap cemas berlebih tentang suatu masalah atau situasi tertentu. Perasaan khawatir ini terlihat pada kutipan, "Ibuku sakit, Li. Apa yang harus kulakukan?" Tanyaku akhirnya tanpa daya. Laili tersenyum. Tangannya kembali menggenggam jemariku. Ketiga, senang. Senang adalah suatu perasaan yang ditandai dengan kecukupan, kenikmatan, rasa puas, dan lega. Sebagaimana dalam kutipan berikut. Hatiku berbunga-bunga.
Semua kehampaan, kebencian, dan kekesalanku pada wanita tua itu tiba-tiba terbang ke awan. Aku tak lagi membencinya. Ternyata aku cukup punya arti di mata ibu. Aku rembulan di hatinya. Tanpa ragu, ku peluk ibu erat. Yang keempat, marah. Marah merupakan emosi yang ditandai dengan perasaan tidak senang karena merasa tersakiti atau diperlakukan secara tidak benar dengan seseorang. Adanya perasaan marah ini terlihat pada kutipan berikut. Cukup, aku tak bisa menahan kesabaranku lebih lama. Darahku seperti mendidih mendengar kalimat-kalimat ibu. Kalau saja ibu cukup mengenalku, kalau saja ibu punya sedikit kepercayaan pada anaknya sendiri. Ibu cuma percaya pada dirinya sendiri, seakan semua orang akan mengalami nasib buruk. Dan yang terakhir, kasih sayang. Kasih sayang biasanya diwujudkan dalam bentuk peduli, memberi, dan mempertahankan. Pada cerpen ini, pengarang menggambarkan ekspresi kasih sayang tokoh ibu lewat rasa rindunya kepada sang anak. Seperti kutipan di bawah ini. Ibu yang menyadari arah pandangku menjelaskan. Jangan salahkan mbakmu dia. Foto-foto itu ibu yang maksa minta. Kadang ibu pandangi jika ibu kangen kamu. Lihat, itu pasti waktu kamu masih tingkat 1 ya. Belum pakai jilbab. Yang lainnya sudah rapi berjilbab. Simpulan. Pendekatan ekspresif mempercayai bahwa dalam suatu karya sastra memiliki pencipta yang berpengaruh dalam makna sebuah cerita dan berkaitan erat dengan kepribadian penulis. Melalui analisis pendekatan ekspresif pada cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia, dapat disimpulkan bahwa dalam cerpen tersebut mengungkapkan beberapa bentuk ekspresi pengarang, yakni adanya perasaan kecewa, khawatir, senang, marah, dan kasih sayang tokoh. Pengarang menggambarkan ekspresi tersebut melalui perilaku dan dialog tokoh pada cerpen Rembulan di Mata Ibu. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.